pagi ini. Karena kami tahu ya Bapak bahwa Engkau sudah siapkan berkat buat kami. Bapa di surga, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya dosa-dosa itu tidak akan menghalangi berkat yang Engkau siapkan bagi kami, Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pimpinlah kami ke arah-arah yang benar. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami bawa kepadamu dengan beraskan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, untuk memperlancar acara supaya tidak ada gangguan, tolong handphonenya di silent dulu ya. Handphonenya 10 ya, dapat di silent semua ya. Kita bagi berdiri, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan bisnis kita ya, Indonesia. Ya, dengan antusias ya. We all together as one. This message is only one mission, and that's to be the number one. Awas juga yang disalami cincinnya nanti ya. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Oke, silakan duduk. Nah, kita mau lihat report 1 minggu yang kemarin, pencapaian mulai dari 1 case ya. Ya, ini datanya masih tersembunyi ya, jadi akan dicari. Ya, siapa yang baru pertama kali datang M3? Kok saya lihat coba dulu. 1, 2, 3. Ayo coba yang sebelah-sebelahnya kasih salam ya. Welcome home. Ya. Ya. Ayo yang sebelah-sebelahnya, yang di depannya. Ya, selamat datang di M3 ya. Ayo. Ini orang-orang baru perlu disalamin ya. Ini yang di depan ini 2 ini. Nah, ini baru datang M3. Ayo Rocky. Salamin. Ya. Ya. Belakang Anda Rocky ya. Rocky Balboa. Ini Rocky-nya masih seger ya, karena Rocky 5 ya. Kalau sudah 30 sudah
Pulang aja. Ya, sudah ketemu Pak? Ya masih dicari ya. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Rocky ini pendatang baru di kantor kita juga ya. Luar biasa, pencapaiannya luar biasa ya, bisa capai Rocky Club. Rocky capai Rocky Club ya. Plus ya. Baru datang dari Malaysia ya. Oleh-olehnya banyak tapi habis ya. Habis ya, bawa satu ya habis. Ya, tapi luar biasa. Gimana Pak? Bisa cerita? Kenapa? Ya, mumpung lagi nyari ya. Kesan-kesannya gimana? Setelah dari Malaysia berapa ribu orang yang datang? Sudah ngawur. Ada ke Malaysia betulan? Iya, ya. Bukan lumpur lapindo kan ya? Kuala Lumpur ya. Nginep di mana Pak? Bisa cerita? Ya kemarin sih saya berangkat yang jadi Rookie Club itu ada tanggal 12 April sampai tanggal 16. Nah 12 itu kloter pertama, kloter kedua tanggal 13 April. Kalau saya kemarin yang 13 April. Nah yang 13 April tuh kita nginep di Comfort Hotel. Kalau yang 12 April tuh di Renance Hotel. Nah berdekatan dekat sama Twin Tower. Yang jelas ketika saya berangkat mulai dari awal, dari transportasinya sampai hotelnya sampai makan-makannya dan trip-trip city tournya itu saya benar-benar heran gitu. Jadi Prudential tuh luar biasa. Kasih terbaik ya. Di ceritain dulu makanannya apa? Nasi lemak atau nasi apa? Ya makanannya mulai dari pertama kita datang itu kita dikasih di restoran apa itu saya lupa, pokoknya dekat hotel Comfort tapi bukan di hotel ya, jadi kita di restoran. Terus makannya makan malam di restoran, terus kita nginep di hotel. Makan paginya kita di Renance Hotel, hotel yang dipakai satunya itu gabung semua di sana. Terus yang makan berikutnya baru di ballroomnya Comfort Hotel. Terus makan selanjutnya lagi dikasih di restoran lain lagi. Terus makan berikutnya lagi pernah kita makan di JW Marriott, yaitu ada 11 restoran. Nah itu makanannya apa aja boleh ngambil, ada minuman apa aja mau cobain boleh, makanan apa aja, jadi sampai nggak tahu. Jadi makanannya yang jelas saya sampai nggak tahu makan apa aja yang tadi cobain. Enak. Dan kalau beli sendiri ya pasti mahal ya. Terus city tournya kemana aja Pak? City tournya jalan-jalan ke mana? Ke Tower, terus ke Istana Negara. Ada Tower Kuala Lumpur tuh kayak mungkin kalau di Jakarta tuh kayak Monas gitu ya. Terus ke Twin Tower juga. Malam aja kita waktu di hotel tuh setelah acara bebas, kita juga jalan-jalan ke Twin Tower, itu jalan aja juga dari hotel. Berapa orang Pak yang pesertanya saya juga kaget ya, saya pikir Rookie Club tuh paling cuma berapa, tapi ternyata hampir 1.400, 1.300 berapa. 1.300 jam kalau saya. Malaysia 3 hari 2 malam atau 4 hari 2 malam? 13 sampai 16. 13 ya. 4 hari 3 malam ya. Ya. Terus selain itu kesan apa Pak? Yang mungkin bisa kenalan dengan top-topnya dari Jakarta. Oh iya, ya banyak ya. Di sana karena hampir 1.400 saya di sana ketemu banyak agent lain. Kita sharing-sharing, terus ada juga AM-nya. Waktu itu saya kenalan sama AM-nya apa yang Jakarta ya? Denny Utama. AM-nya Denny Utama ya, kita cerita juga AM-nya. Dia bilang, wah kalau di Jakarta Denny Utama itu luar biasa kantornya. Jadi kita sharing dapat banyak hal lah, dapat banyak teman, banyak ilmu, sharing dan agent-agentnya juga luar biasa. Gitu ya. Pokoknya seru. Seru ya. Berapa orang dari Harvest? Dari Harvest 9 orang. 9 orang termasuk ya. Ya, John belum ya. Oke, ya aplaus sekali lagi untuk Pak Rocky ya. Terima kasih Pak. Ya, kita laporan pekerjaannya satu case ya. Ya, Muhammad Reza, ini ada yang hari ini datang. Jeffrey, Hendra Rocky, Rusan,
Ada yang di sini? Kasiatur, Santi Agnes, Mariana Mulyono, ya ini ada ya. Ada lagi yang lain? Saya nggak begitu kenal Anda. Ya, karena baru-baru agent baru luar biasa ya. Udah pecah telur semua ya. Hera sudah berapa? Telurnya yang pecah? Oke, dua case para Dewi, ada para Dewi? Rosyanawati? Nggak ada ya. Fidelia Bumbungan, ya ini ya. Ahmad Arinal, Soewarno, Zainuddin Gosali, ada Zainuddin? Nggak ada ya. Jadi mewakili 2 case Bu Fidelia ya. Next, yang lebih dari 2 case, Tuti Ismiyati, ada? Nggak ada. Frankie Yohanes, nggak datang juga ya. Witarti, nggak datang juga ya. Mereka lagi fight di luar sana ya. Belum puas. Oke, yang saya kenal tadi Mariana sama Bu Fidelia, tolong maju. Ya, ayo bisa sharing cerita dari mana case-nya ini. Ayo, Bu Mariana. Sebelum saya ganti namanya. Ya, sini. Oh iya ya, depan aja. Bu Mariana ini case yang berapa? Lupa ya, saking banyaknya. Ya, pencapaiannya ini dalam kurun waktu 1 minggu ya, 1 case ya, luar biasa. Dari mana case-nya ini? Apa masalahnya, problemnya? Dari reselling ya, ini perlu didengarkan ya. Reselling, jadi penjualan kembali. Kenapa kok mereka mau beli lagi? Ceritanya apa? Kok akhirnya nasabahnya ini mau beli lagi? Mencerita ini nambah kesehatan gitu. Kok nggak kesehatan mungkin dia bisa sampai lupa ya. Gitu, cuma saya tekankan kalau misalkan yang reselling itu kesehatannya aja untuk ditambah untuk kartunya itu. Kok nggak disuruh buka lagi? Karena PHS-nya waktu yang sebelumnya itu kan masih kecil, terus saya upgrade untuk nambah ke PHS-nya itu. PHS-nya di upgrade plan-nya. Iya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin cara ngomongnya gimana? Nggak ada? Wah, sudah pintar semua ini. Ya. Mungkin tipsnya untuk teman-teman, ya, data nasabah didatangi lagi ya, dilihat ya, oh ini kesehatannya kurang ya. Ya biasanya kunjungan setelah kita punya nasabah ya, kunjungan ini tujuannya apa? Ya jalin hubungan lagi ya, jangan habis closing pelencing hilang ya. Datangi lagi ya, mungkin dibawai oleh-oleh ya. Terus dilihat lagi perkembangan, oh bisnisnya maju ya. Nah ini perlu ditambahi lagi ya. Oke, terima kasih, aplaus untuk Bu Mariana. Nah ini Bu Fidelia ada dua case ya, 2 case. Semangat pagi. Dari mana? Ini sebenarnya juga reselling ya. Reselling juga ya. Ini satu keluarga, ayahnya, anaknya 2, sama besan, jadi mertuanya si anak ini yang laki-laki itu sudah nasabah saya 2012. Tinggal mama-mama 2 ini, besanan mama-mama 2, mertuanya teman saya itu yang belum. Nah waktu itu kemarin pulang Natalan kan ketemu, jadi kita gunakan segala macam cara ya, ketemu dimanapun kita cerita bro. Waktu itu pulang berlibur ketemu, saya cerita bahwa semua sudah punya loh, papa berdua yang besanan itu udah punya, tinggal mama 2 ini, masa mama 2-nya nggak dibukain polis. Akhirnya April ini dibukain polis. Jadi reselling, tapi ini sebenarnya bukan reselling ya, karena orangnya lain ya, petanggungnya lain, tapi keluarga dekat dari nasabahnya ya, itu orang tuanya, mertuanya. Ada pertanyaan?
biasanya ini hubungannya bagus ya. Jadi oh ya coba dikenalin kan Pak, mungkin mamanya belum pernah tahu ya. Saya ceritain ya. Kalau ngomong ceritain jangan cepet-cepet, ceritain ya, ceritain pelan-pelan. Ceritain nggak mau ya. Oke, ada pertanyaan? Waduh luar biasa ini. Oh ini tanya Miss Shani ini ya. Daripada nggak ada yang nanya loh. Daripada nggak ada yang nanya. Ya aku mau nanya, apa saat itu maksudnya nggak ada kesulitan langsung, oh iya gitu. Nah itu kesulitannya apa? Begini ya, yang saya prospek kan anaknya yang laki-laki, karena yang pencari nafkah kan yang anaknya yang laki-laki. Itu sebenarnya sudah nasabah lama, jadi dia sebenarnya sudah senang banget dengan Prudential. Terus 2012 saya prospek lagi anaknya lagi 2 masuk, ya kan. Terus sama papanya sama mertuanya laki-laki. Waktu itu jadi sebenarnya saya handlingnya sudah mulai dari 2012 itu. Jadi kebetulan dia orang Toraja, saya orang Toraja, jadi saya gunakan segala macam cara. Kalau orang Toraja, bapak ibu meninggal harus potong kerbau. Kerbau itu satu kerbau harganya 20 juta minimal. Jadi saya buka. Kerbau jenis apa? Itu yang biasa Pak. Kalau yang bagus itu ratusan juta. Ini yang paling kecil Pak ya 20. Jadi saya buka dari sana bahwa 20 juta itu yang kalau kecil. resiko ini potong kerbau ini kita bisa alihkan ke Prudential, kenapa tidak, dengan cara mulai dari sekarang mama papa ditabungkan. Bukan berarti kita mau mama papa cepat-cepat meninggal, bukan, tetapi namanya meninggal itu pasti datang, kita nggak tahu kapan datangnya. Nah itu kita persiapkan dari sekarang. Caranya adalah tabungkan mama papa masing-masing 500-500. Itu nanti tinggal UP jiwa teman-teman, karena usianya sudah di atas 65. UP jiwanya 100 juta. Lah, sekecil apapun itu UP jiwanya pasti membantulah. Nah, ya karena hubungan tadi Pak Anda sudah ngomong bahwa hubungannya baik, jadi saya kembali nakut-nakutin bahwa kalaupun sudah siap, kalau anaknya si papa ini banyak dan sudah siap mau potong kerbau banyak, tapi paling tidak kalau ada resiko di kita alihkanlah resiko itu. Paling tidak buat beli peti mati kan. Jadi karena sudah saking akrabnya saya takut-takutin dari sana. Jadi kan kamu mau bangunkan papa mamamu kuburan bagus, masa kamu mau masukin peti yang gak tahan lama? Pasti kan pingin peti yang mahal. Saya cek, ternyata peti mati itu teman-teman mahal loh, ada yang ratusan juta loh. Peti mati itu mahal loh ternyata. Saya kasih informasi, tahu nggak? Peti mati aja yang biasa itu 30 juta loh. Peti mati biasa itu. Nah, paling tidak UP jiwa 100 juta, ya bolehlah kalau tidak mau buat potong kerbau, buat peti mati lah. Jadi kita tidak mati akal lah, kita gunakan segala cara untuk. Itu potong kerbau kalau orangnya mati. Menikah enggak ya? Enggak. Kalau orangnya mati baru kerbaunya dipotong. Kalau enggak diternakin ya. Jadi Prudential sebenarnya menyiapkan segala macam apapun kondisi apapun itu, mau dari masih di dalam perut sampai tinggal mau mati ada loh produknya. Tinggal kita agent pintar-pintar mau pakai yang mana supaya cepat-cepat closing. Ya, jadi bisa tiap orang itu butuh ya pada dasarnya ya. Meninggal aja butuh dana ya. Peti mati ini sampai ngecek ini. Siapa yang sudah ngecek itu harus datanya harus akurat. Harus akurat. Kita kan juga di lapangan kita ini memberi solusi loh buat mereka. Kalau mereka menghadapi itu, ini loh Bu. Kalau perlu difoto peti matinya. Ya. Ini yang harganya 30 juta. Peti mati aja 30 juta loh Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa ya difoto ya. Ini yang ratusan juta yang gini. Ini biasa. Misalnya kalau di sini kita bisa ngecek di Adiasa satu hari berapa coba. Itu kita jadiin buat calon nasabah, buat nakut-nakutin sedikit lah, nggak apa-apa kok. Jadi nggak strong. Harus punya foto-foto lengkap saat pemakaman. Ibu bayangkan nanti ya. Udah ya. Udah, ada pertanyaan lagi? Hera? Biasanya Hera tanya. Enggak ya? Tapi maksa banget. Enggak maksa Hera, biasanya suka tanya. Enggak ya? Enggak ada tanya? Enggak ada ya? Oke, aplaus untuk Bu Fidelia Bunga. Yang
tiga case. Siapa ini yang datang ya? Yang satu case besar-besar itu loh, nggak ada kabar. Nggak ada ini, nggak ada yang ngacung. Itu perlu share Saya itu juga yang nggak kenal siapa aja. gede-gede. Ini yang lebih dari 3 case. Ada yang di sini, Frankie jelas ada. Witarti mana? Punya sih ada. Oh PNS ada, luar biasa. PNS saja closingnya lebih dari 3 case. Tuti Ismiyati. Semarang Pak. Semarang. Ya, Wah, itu luar biasa. Agentnya ada dari luar kota, luar provinsi. Ya, mereka bisa sampai 1 minggu 7 case ya. Ah ini Pak Agus, ya. Ya, belum terlambat kok Pak. Pak sini Pak. Barusan dah. 1 case Pak Agus. Saya sebutkan nomor 9. Ya, ayo Pak. Duduk depan Pak. Ini kosong Pak. Ya udah apa-apa sendiri nanti koncoy Pak. Ya duduk, berdiri lagi Pak sini. Ayo. Ya, ini case-nya dari mana Pak? Ini dari jauh loh ya? Dari Sidoarjo Pak ya? Dari tadi ya. Lebih jauh lagi dari tadi. Ya Pak Agus ini store 1 case ya 7 juta. Dari mana case-nya? Apa kendalanya? Berapa lama prospek? Saya ketemu Bapak keluarga ini tuh bulan Februari. Ketemu bulan Februari, bikin janji temu susah sekali pokoknya. Kenapa Dia, susah? Orang tahu mereka kan beliaunya tuh sibuk sekali. Sibuk sekali. Kan beliaunya kan cari syariah. Beliaunya cari syariah. Pokoknya yang larikan dia, aku pengennya syariah. Gitu. Udah. Saya bikin janji temu, mintanya jam 10. Saya sudah di depan rumahnya beliau, katanya suruh ke kantor. Saya pindah ke kantor setengah 10 sampai jam setengah 2 saya nggak ketemu sama beliau, nggak ketemu. Nunggu itu Nunggu setengah 10 sampai jam setengah. Nggak kontak lagi. Sudah kontak kan? Sudah kontak. Suruh tetap nunggu. Nah, saya gitu bikin permen janji lagi. Lama terus ketemu, baru anaknya dulu saya pikir. Oh ini anaknya. Ini baru anaknya. Nanti rencananya sih bapak ibunya sama karyawan. Tapi nunggunya lama ya. Nah ini bagaimana seni menunggu ini bisa tanya nih. Apa yang dilakukan saat menunggu? Berdoa Pak ya, sehingga bisa closing banyak ini nanti ya. Jadi jangan kecewa dulu ya. Kadang kita itu dites sama nasabah. Kuatnya berapa lama? Ya. Belum nunggu 2 hari, tetap tunggu ya. Dikasih makan tapi Pak waktu nunggu. Udah ya makan sendiri ya. Beliau saya itu setiap hari Selasa, Senin sama Kamis. Senin Kamis aja. Setiap janjian Senin sama Kamis. Dan Senin sama Kamis saya selalu puasa, jadi tidak pernah dapat apa-apa. Jadi Senin Kamis puasa orang ya. Jadi Pak Yulianto puasa juga. Oke. Terus kendalanya selain waktu ada keberatan? Beliaunya sih sudah ikut Pak ya, beliaunya sudah ikut prudensial. Tapi di agent lain? Di agent lain, dan beliaunya nggak ngerti produknya itu apa. Sama sekali dia nggak ngerti. Wah, canggih itu Pak agentnya Pak. Iya hebat. Orang nggak ngerti kok bisa beli. Terus baru, dari beliaunya tahu polis itu baru ketemu sama saya ceritakan manfaatnya, beliaunya kaget. Ternyata beliaunya itu cuma nggak dapat kartu kan. Orang kaya sebenarnya banyak duitnya, bisa dibosin banyak, cuma dibosin 1 juta. Tapi pakai med 600.000, cuma dikasih med 600.000, sakit kritis 50 juta, udah gitu aja. Kecelakaan 100 juta, UP jiwa 100. Berarti itu agent baru Pak ya, yang buat udah ini. lama. Beliaunya itu apa ya? Pimpinannya di daerah di luar kota, di sini. Beliaunya ketemu kok langsung. Tapi ketika saya jelaskan, tahu gini aku punya besar Pak ya. Gitu ya. Iya. Jadi ini rencananya mau ikut lagi ya? Iya harus. Ya ada pertanyaan? Ya Padang itu nasabah itu mungkin ya sultan atau apa ini buatin. Tapi tidak sesuai dengan kemampuannya dia. Padahal kemampuannya dia tinggi, dikasih cuma 1 juta.
kadang juga karena sungkan ya. Nah, Anda jangan mundur pada saat, saya sudah punya. Oh, bisa saya dikasih selamat dulu biasanya ya. Selamat Pak, Bapak jarang loh orang seperti Bapak ya, sadar tentang asuransi. Ngomong-ngomong Pak, bisa tahu manfaatnya apa Pak yang Bapak beli kemarin? Nah, itu saya lupa. Saya pokoknya percaya aja deh sama agennya. Jangan seperti itu Pak. Sebenarnya lebih baik mengetahui apa detail manfaatnya. Karena Bapak kan mau beli, harusnya tahu ya. Jadi Anda harus terus maju. Biasanya dia karena nggak tahu, dibacain, dia baru tahu. Ternyata kecil ya. Saya mintanya ini kurang ini. Rumah sakit cuma 650 Pak ya. 600. Orang kaya. Ya. Ini sebenarnya saya salah ngasihnya. Ini ngasihnya saya salah. Ini salah. Siapa yang mau tanya alamannya enggak apa-apa. Saya ngasihnya ini sebenarnya mintanya kan 5 juta per tahun. Nah, kasih 10 juta per tahun. Nah, nggak, udah tanda tangan semua, sudah saya masukkan. Kemudian saya ketemu lagi ya. Ya, dia tanya Bumi Putra. Ternyata Bumi Putra beliaunya ikut tuh per bulan 2 juta. Berarti kan saya salah. Salah. Iya. Saya lupa beliaunya nggak mau. Kadung tanda tangan ya. Ya tapi nanti next berikutnya mungkin bisa lebih gede karena sudah tahu kemampuan. Ya, ada yang tanya lagi? Ya, Pak Jali. Closingannya dari Kemang atau? Enggak. Oh iya. Ketemu, langsung. Iya, ketemu. Terus caranya untuk memulai pembicaraan. Biasanya Pak Jali ini dia agak-agak apa-apa gitu. Ya kalau itu apalagi cewek cantik. Nggak keluar apa-apa ceweknya sudah ngabur. Ya gimana ya? Ya kendalanya sih ya sama kayak teman-teman saya kadang-kadang kan kalau mau ketemu orang itu kadang-kadang saya tuh juga senyum ya. Enggak Pak, kayak iya kayak enggak kayak iya. Tapi kalau jadi ada pertentangan juga. Betul. Pokoknya kalau kita nggak langsung maju tanya gitu langsung nyegur gitu kita biasanya mundur. Iya pasti itu. Nah, ini Pak Jali. Pada diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang lawannya itu diri sendiri kadang maju mundur langsung saja. kan pertama saya lihat Pak saya bisa minta uangnya Pak. Pertama saya lihat sebenarnya itu di masjid gitu kan, di masjid kalian gitu kan. Tapi kok masih belum ada keberanian. Udah diincar Pak ya? Udah diincar Pak. Itu ada tiga keluarga saya incar. Tapi nggak ada keberanian sama sekali saya mau ngomong, sama sekali nggak berani. Terus akhirnya ketemu lagi yang satu nggak berani. Yang kedua sudah nggak tahu. Yang ketiga nekat aja langsung katanya. Terus minta janjian, dia langsung ngasih alamat suruh ke rumah. Gitu ya. Jadi harus nekat. Nah ini tanya Bu Yudha ya. Enggak. Nah. Terus menyapa dan buat janjinya itu apa? Langsung. Jadi Langsungnya itu gimana? Maksudnya dia ngomongnya Pak gitu ya. dengan gaya langsung kenalan, Jejeri, ya, kenalan. langsung kenalan, jabat tangan, saya tunjukkan kartu ACI itu ada lisensi ya, ya langsung aja, gitu kan. Pak saya dari Bus Syariah, saya menawarkan kan syariah. Pak nama saya Agus, saya dari Bus Syariah Prudensial, saya berlisensi ini Pak tunjukkan. Saya bisa sharing Pak mengenai rekening tabungan ini lebih lanjut sama Bapak. Oh yang ini gimana? Karena beliaunya butuh gitu. Ketika itu ya rezeki saya, beliaunya butuh syariah. Pas butuh, oh ya sudah Mas, datang aja langsung. Saya minta kertas saya diminta, tadi ngasih alamat sama nomor telepon. Udah. Tapi ngasih alamat sama nomor telepon itu nggak akhir langsung saya bisa ketemu. Ya itu tadi bulan Februari sampai ini janjiannya tapi nggak pernah pas, selalu meleset. Februari lo ya. Janjian ke rumah jam 8, saya sudah standby di rumah jam 8. Sampai saat perumahan itu sampai apa? Ketemu Pak, Bapak ya iya, sudah berangkat ke kantor. Dan itu dari situ saya ke kantor. Ke kantornya, ini pegawainya, Bapaknya udah berangkat Mas. Dan itu saya telepon, aduh aku salah di bandara. Ya, bikin janji lagi Pak ya, ya. Selalu gitu, ya telaten gitu. Tapi dari awal saya bilang, Pak nanti kalau saya sering-sering telepon nanti jangan dibilang saya cerewet Pak ya. Sebab saya harus ketemu Bapak. Oh iya nggak apa-apa, orangnya standby. Bukan di masjid.
Saya di mall. Saya ketika itu di mall, terus saya kan sholat. Di sholat, itu kan sholat kan banyak orang toh. Yang di lantai mall itu kan di musola masjid yang di mall itu kan banyak orang. Jadi saya perhatikan dulu yang mana sih mangsa-mangsa yang mana. Tampilannya sudah tahu. Ya kayak Pak Jali waktu lihat calon istrinya kan. Ya, dilirik sandung ya. Saya punya 3 mangsa, calon mangsa itu punya 3, tapi yang satu. Yang ketemu satu. Ya, Yang lainnya sama. yang 2 saya nggak berani untuk menemui. Padahal 2 itu mungkin juga butuh. Iya. Tapi 3.000 karyawannya Pak. Ya. Itu katanya kalau kita rumah sampai yang pertama tidak berani apa, akhirnya yang 3 kali berani itu memang orangnya punya staff di mall itu. Bukan Bu, jalan-jalan. Jalan-jalan. Orang ketemu. Mau mana, Mbak? Kamu mau ke sana tak? Jadi kalau mau ketemu orang ya di Masih ada mall 2 ya. belum. Kalau mau ketemu kerbau ya di tempat lain. Ya. Ada lagi yang tanya? Hera nggak tanya? Enggak ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Pak Agus. Terima kasih Pak, sukses ya. Jadi Kampasik itu harus Anda mengalahkan diri sendiri ya, sama dengan pengalaman saya ya. Jadi kalau mau masuk tubuhnya orang itu maju mundur ya, itu pilihan kita. Lebih baik maju saja ya. Maju langsung ketemu yang biasanya di kasir itu biasanya ya. Itu kalau tidak memilih ya pegawainya. Langsung kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan itu sambil senyum. Ya, senyum ini bahasa internasional. Ya. Jadi kalau Anda lihat wajahnya Pak Bintoro ini tidak senyum pun senyum ya. Biasa. Oke. Ya, top produser ketiga untuk 1 minggu kemarin adalah Pak Sunyoto Juwono dengan 1 case 28 juta. Ya, yang kedua adalah Muhammad Reza Azhar Eman 30 juta 1 case juga, luar biasa. Dan siapa yang pertama? Franky Yohanes 35 juta 600 3 case ya. Luar biasa ya. Targetnya satu ya, juga unit manager kami ya. Nah ini 5 top leader untuk 1 minggu kemarin ya. Bu Nancy ya, luar biasa 5 case 42 juta. Antoni Siadi 4 case 42 juta. Weni Yuniawati 3 case 36 juta. Fidelia Hubungan 9 case 32 juta. Dan Maria Angelia 1 case 24 juta ya. Ini luar biasa. Nah, total api 1 minggu kemarin adalah 310 juta dengan 44 case ya. Nah, ini masih di luar target ya. 20 top produser dari tanggal 1 sampai tanggal 15 berarti pertengahan ya, setengah bulan ini. Yang pertama Franky dan berikutnya ya. 3 case gitu ya, luar biasa ya. Oke, acara selanjutnya topnya untuk kandidatnya bulan April ya. Yang pertama Bu Nancy lagi, wah luar biasa. Borong terus ya, Pak Kando atau isi yang ya dibaca sendiri ya. Ya, karena pembicaranya sudah mau ya, jadi harus waktunya depan. Nah ini kontes kita bulan April ya sampai Juni ya, ketentuannya yaitu submit atau issue 15 April sampai 30 Juni ya. Kalau closing 1 SPAJ Anda akan mendapat uang cash 50.000 ya. Nolnya gelundung 3 ya. Closing 2 SPAJ 100.000, 3 SPAJ 200.000 ya. Untuk khusus new agent. Nah, ya. Bagi mereka siapa yang di sini yang nomor agentnya baru keluar Maret. Ada? Yang baru Maret keluar nomor agentnya? Enggak ada. Berarti ini kontesnya ini untuk yang baru ya. 1 agent maksimal 3 case atau 3 SPAJ.
Oke, hanya berlaku apa? Ya, nanti dibaca sendiri di bawah. Oke. Nah, ini ada kontes lagi dari kantor kita, SPAJ Hunter, ya. Satu lagi yang spesial buat pemburu case ya, seperti Hera, Yeli gitu ya, pemburu SPAJ. Closing 2-3 case, ekstra 20% komisi bulan pertama. Jadi Anda bisa ngitung komisi ya. Jadi nanti kalau Anda closing atau skor 2-3 case, Anda akan terima 20% dari komisi Anda bulan pertama. Kalau closingnya 4 atau 5 case, ekstranya 40%. Kalau lebih dari 6 case atau sama dengan 6, ekstranya 60% dari komisi bulan pertama. Luar biasa ya. Nah, periode submitnya seperti ini. Ini berlaku untuk semua ya, bukan untuk agent baru saja, enggak, semua ini ya. Jadi anda yang udah lama pun agent ya, bukan leader ya ini ya. Bonasa 33%. Ya, ini dari pusat. Minimal 2 polis dengan minimal API per polis 7,2 juta ya. Itu untuk pencapaian Anda Star Club dan lain-lain. Mid year. Nah, ya Pak. Pak kurang cepat Pak. Ini UM kontes. Ya, kontes saya. Net API 180 juta ya. Ini masih bisa dikejar ya, karena sampai Mei ya. Periodenya 3 Januari kemarin sampai 31 Mei 2013. Hadiahnya tidak main-main ya. Bali trip 3 hari 2 malam. Siapa sudah pernah ke Bali tapi nginep di hotel bintang 5? Belum ya? Saya pun ya nyaris ya, karena saya di sebelahnya hotel bintang 5 ya. Di Papis Hotel. Oh iya. Ini sudah Pak pengumumannya? Sudah semua ya, bisa dibaca di bawah. Oke, ini saya persingkat dengan pengumuman pemenang kontes cashback ya. Yang hadir, kalau yang tidak hadir mohon maaf, nanti uangnya kita pakai makan-makan sendiri ya. Ya, yang pertama Elisa dari unitnya Susilo Biontoro dengan 27 case, apinya 106 juta, mendapat cashback uang 3 juta. Ya, silakan dulu. Ya, luar biasa ya. Bisa beli Black Robo, Blackberry dan lain-lain ya. Yang kedua Rocky Martinus Lumintang ya. Dari unitnya Pak Kandur dengan 12 case 78 juta, mendapat 1 juta cashback. Oke, maju ayo. Yang nggak maju nggak apa-apa ya, uangnya nanti kita pakai untuk makan-makan. Tony Bonardi dari timnya Lim Harley dengan 1 case 65 juta. Ini cashbacknya 1 juta. Ada Happy David Girot dari unitnya Pak Julius 3 case 48 juta, 1 juta juga cashbacknya. Arianti Christine Masud ya, dari Burosana Francisca dengan 2 case 45 juta, cashbacknya 400.000 ya. Apa yang belum saya sebut langsung maju dah, yang nggak tertulis maju. Siapa lagi nih? Andre Ongki Wijaya, bukan saya nih. Asnya ketinggalan nih. 400.000 ya. Teresia Yeli Supartan. Nah ini Ibu Yeli, silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. 1 juta ya. Dari unitnya Bu Herawati. Ya, silakan maju. Judit Intan, Indrawati, Insinyur Eri Nugroho, udah datang semua. Frankie Yohanes, Shirley Febrianti Purnomo, Kasiatun ada? PNS. Oh PNS juga, wah banyak PNS ya. Lama-lama PNS-nya habis di Roto Bunensi. Ya, jadi KTP sulit ini buatnya. PNS-nya jualan asuransi. Shirley Febrianti Purnomo 400.000. Wendy Jainudin. Ada semua? Tidak ada ya. Jadi ini uangnya kita sumbangkan Pak ya. Yang nggak datang mohon maaf ya, kita sumbangkan ke panti asuhan.
serah terimanya akan diwakili oleh Bapak Jali ya, calon AM kita tahun ini ya. Mulai dari Bu Elisa, silakan maju Bu ya. Ini uangnya cash. Oh, secara simbolis ya. Uangnya. Ya, ayo juru foto. Ya. Satu-satunya yang dapat 3 juta ini ya. Oke. Thank you. Selamat Bu. Yang berikutnya Rocky Lumintang ya. 1 juta ya. Makan-makan beli BlackBerry cukup ya. Terus Yeli. Ya, ini leadernya langsung maju. Ya. Bentar. Rasanya ketinggalan ini Bu Gera. Gak ada ini. Gak ada. Sudah diminta sama Bu Hera. Yeli nomor 7. Sudah di simbolis aja Pak. Gak apa-apa. Simbolis nanti dikembalikan lagi. Ya, kan kosong tuh Pak ya. Ya salaman. Ya senyum ngadep sana ya, jangan ngadep saya ya. Jangan terpukul dengan saya. Iya senyum ya. Oke. Lagi. 20 kali juga Pak Bapak Bu. Sudah ya. Ya dikembalikan lagi. Ya ini dengan siapa? Ini ada di sini. Oke ya, yang lainnya nanti bisa minta di Pak Jali. Tolong diperiksa ya uangnya. Kemungkinan ditukarin di Pak Jali uang palsu. Oke ya. Aplaus sekali lagi untuk mereka yang menerima cashback Januari ya. Acara sebelum kita menginjak acara utama, ini kita kedatangan tamu ya dari jauh-jauh dari BRI Tower ya, Tower sana lantai 10 ya. Dia harus turun dari lantai 10 ke lantai 1 baru ke sini. Oke ya, kita sambut ADS kita Ibu Amelia Savitri ya. Oke, selamat pagi. Oke. Acara apa yang di Trans 7 itu yang malam-malam? Yang Tukul, bukan sebelumnya Tukul. OPJ. OVJ-nya pindah ke sini ya. Jadi dari pertama kali saya datang langsung ke Talangaka tuh di belakang. Itu putus asa itu, pulang sudah. Bukan saya loh Pak yang ngomong ya Pak ya. Kayaknya yang melihat setiap hari kayaknya ya curhat itu. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi kita sekarang sudah berada di bulan April akhir. Ada nggak yang merasa bahwa kok waktunya cepat banget ya? Betul. Tiba-tiba sudah bulan April akhir, minggu depan kita sudah menghitung hari untuk menyambut bulan Mei. Ya, sangat cepat sekali waktu berlalu. Dan di sini tadi Pak Andreas juga sudah menginformasikan tentang Associate Unit Manager. Kira-kira di sini yang sudah on track untuk mencapai Associate Unit Manager bisa angkat tangannya Bapak dan Ibu. Ya, alhamdulillah sudah ada 100 orang ya yang sudah on track ya. Sebelum kita memantau, kenapa Bu? Tularan Pak Andreas. Iya. Sebelum kita memantau atau melihat production report terakhir per half month April, year to date half month April, kita akan melihat terlebih dahulu ada informasi yang mungkin beberapa waktu lalu sudah diinformasikan, yaitu tentang CPD. Sudah kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ada sedikit permasalahan di sistem AJI yang memang sangat menyulitkan kita untuk ujian AJI ya, terutama untuk rekan-rekan yang ujian CPD. Karena sampai sekarang pun untuk yang mau submit CPD juga masih belum bisa. Nah, di sini ada daftarnya rekan-rekan kita yang sudah mendapatkan surat dispensasi sehingga tidak perlu melakukan CPD terlebih dahulu. Ya, dan ini sebenarnya sudah diupdate per
27 Maret, jadi per 27 Maret itu sudah terupdate, sudah diperpanjang secara otomatis, sehingga rekan-rekan yang mungkin merasa bahwa kayaknya lisensi saya sudah expired nih, saya harus segera ujian CPD, sedangkan CPD-nya baru bisa dilaksanakan per Mei atau Juni, masih belum pasti juga dari AAJI-nya. Nah, di sini ada nama-nama rekan-rekan kita yang surat dispensasinya sudah keluar, atau mungkin belum menerima suratnya, langsung aja dicek di SSA-nya apakah sudah sudah diperpanjang secara otomatis. Kira-kira di sini ada nggak yang CPD-nya sudah expired? Atau nggak hafal, Bu, saya lupa. Ya, yang ketawa itu kayaknya ngaku itu ya, nggak hafal itu ya. Berapa tanggal yang tercantum di kartu AAJI-nya yang sudah hampir expired atau mungkin masih lama? Ya, ini sudah saya yakin ini sudah diinformasikan, sudah diemailkan, karena sebenarnya ini adalah email yang diterima per tanggal akhir Maret. Ya, di sini tercantum nama-nama Sunindyo, Bambang, Didi, Jarot, Muhammad, ada Pak Kanho juga, Adi Suroso, Didi, Indra, dan rekan-rekan lainnya, di mana di sini sudah mendapatkan surat dispensasi dari AAJI untuk tidak perlu ujian dulu atau tidak perlu submit CPD, ya, tapi bisa langsung jualan atau bisa langsung submit case, ya. Nah, untuk ujian yang lain selain CPD memang harus memakan waktu cukup lama ya untuk proses pendaftarannya, karena memang ada beberapa kali kita diinformasikan sudah oke, boleh mendaftarkan, tapi ternyata jarak berapa hari kita dapat informasi dari AAJI bahwa masih belum bisa begitu ya. Jadi kita sudah mengirimkan komplain dari Jakarta, sudah diwakili dari kantor Jakarta, bahwa memang hal seperti ini tuh sangat mengganggu sekali gitu ya, terutama Prudential. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan lainnya tidak terlalu berdampak ya, atau saya kurang tahu di perusahaan lain, tapi kalau Prudential sangat kayak bumi gonjang ganjing gitu ya rasanya ya, sampai ada beberapa kali status dari para leader tuh kayaknya udah putus asa gitu ya. Atau Pak Andreas mungkin ya? Enggak ya? Belum sampai. Bukan saya yang ngomong loh ya Pak ya, sekali lagi Bapak ternyata cukup terkenal di sini Pak. Iya, ya. Jadi nama-nama di sini sudah tidak perlu lagi untuk ujian tidak perlu lagi sampai CPD, tapi bisa langsung. Ya, oke, kita langsung ke informasi selanjutnya. Kita cepat, iya Pak. Tapi ini nanti bulan Mei mereka harus CPD. Iya, jadi ini hanya sementara saja karena kan ada beberapa rekan-rekan kita yang dari bulan Desember, dari Januari, dari Februari CPD-nya sudah expired tapi dia tidak bisa submit. Sedangkan informasi terakhir dari AAJI bahwa yang CPD itu baru bisa aktif sekitar bulan Mei atau Juni. Nah, menunggu jangka waktu itu dikeluarkanlah surat dispensasi untuk tidak submit AAJI atau tidak submit CPD terlebih dahulu. Tapi nanti ketika bulan Mei atau Juni kita menunggu ya, kita menunggu kabar juga dari AAJI-nya apakah memang sudah betul-betul bisa. Kalau memang sudah bisa ya nanti akan didaftarkan secara otomatis untuk submit CPD-nya gitu. Jadi tetap harus submit CPD tapi nanti menunggu konfirmasi ya. Oke, kita langsung ke informasi berikutnya. Di sini sebenarnya saya mau menunjukkan untuk yang flyer IUF, tapi tadi sudah dimunculkan oleh Pak Andreas ya. Untuk IUM setiap tahun jumlahnya selalu meningkat ya, sampai dengan yang terakhir kemarin mungkin saya sudah menginformasikan ya beberapa kali bahwa Prudential sampai harus menyewa Boeing ya, menyewa Airbus ya, menyewa Airbus hanya untuk memindahkan rekan-rekan yang dari Lombok ke Bali, dan itu pun sudah dipisah menjadi 4 kloter ya, jadi 4 bagian keberangkatan, sehingga kalau zaman dulu ya sebelum mungkin 2-3 tahun yang lalu masih bisa cukup 800 orang secara bersamaan, tapi sekarang sudah nggak nutup lagi ya, jadi sampai harus dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bagaimana dengan yang sekarang? Apakah Anda
menjadi bagian dari Associate Unit Manager tahun 2013 ini. Ya, tadi sudah diinformasikan periode kontesnya 3 Januari sampai dengan 31 Maret. Jadi kurang 31 Mei, maaf ya, 31 Mei itu untuk mencapai 180 jutanya. Sedangkan untuk yang mencapai tambahan lomboknya itu sudah habis ya jangka waktunya, karena batas waktunya adalah sampai dengan bulan Maret 2013 untuk mendapatkan 120 juta api tambahan perjalanan ke Lombok. Ya, jadi sekarang kita berada di tanggal berapa nih? 22 April. Ya, jadi kurang lebih ya masih ada